Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Dua gembong pencuri motor di Bandar Lampung ditangkap polisi. Tersangka mencuri lebih dari 30 motor. Pick up. Ratusan pesilat mengeruduk Polres Tulang Bawang Barat menuntut penembak rombongan petani segera ditangkap. Harga bahan pokok di sejumlah daerah di Lampung kompak naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kebakaran ini melanda sebuah kios BBM atau Pertamidi milik Suneri di Desa Rejosari, Pringsewu, Senin pagi. Api cepat membesar karena BBM dalam mesin dispenser masih banyak. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran terjadi saat Suneri sedang melayani penjualan BBM ke motor pelanggan. Saat pengisian BBM itu, tiba-tiba muncul api dari mesin dispenser dan api cepat membesar. Warga memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba. Kebakaran menyebabkan seorang warga bernama Mahmudin terluka saat membantu memadamkan api. Wakili kepala pekon, wakili yang terkena musibah, hanya terima kasih, tidak ada korban jiwa, dan alhamdulillah cepat dipadamkan. Itu saja dari saya selaku kepala pekon Rejosari. Kita lakukan pemadaman sampai hingga dengan pendinginan. Insya Allah tidak ada korban jiwa dan pelaksanaan giat hari ini alhamdulillah lancar. Unit damkar dengan personilnya dari damkar pos di Pemda dan di Sukoharjo. Kebakaran tidak meluas setelah petugas damkar tiba dan tidak merenggut korban jiwa. Kerugian pemilik kios ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Rumah gembong pencuri motor di Tanjung Karang Timur dan Panjang, Bandar Lampung, Senin dini hari digerebek polisi. Penggerebekan pertama di rumah Arfandi di Tanjung Karang Timur. Dari tempat ini, polisi menyita 3 motor bodong, sejumlah komponen motor yang telah dipreteli, dan belasan pasang plat nomor polisi. Dari Arfandi, polisi melakukan pengembangan ke rumah Vitar di Panjang. Polisi menyita sejumlah plat nomor polisi, diduga dari hasil motor curian serta kunci T. Arfandi dan Vitar merupakan gembong pencuri motor lebih dari 30 TKP di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Motor hasil curian kawanan ini kemudian dijual dengan sistem bayar di tempat atau COD. Motor curian dipasarkan di media sosial. Yang kita temukan dijual melalui cash on delivery atau COD dari salah satu media sosial. Setelah itu kita dalami, memang kita menemukan bahwa kendaraan itu milik dari salah satu terlapor. Nah, yang selanjutnya kita melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kendaraan yang hilang tersebut, dan kita kembangkan ke penadahnya. Dari penadahnya kita mengamankan 5 kendaraan lainnya, 11 plat nomor yang berbeda, serta beberapa bagian-bagian kendaraan bermotor yang mungkin diduga dari hasil kejahatan. Arfandi dan Peter jarang menggunakan kunci T untuk merusak kontak motor yang dicurinya.
Motor yang dicuri didorong dari TKP dan setelah jauh baru dinyalakan mesinnya untuk dibawa kabur. Di halaman rumah. Di halaman rumah? Iya. Malam, siang, pagi? Malam. Malam? Iya. Berdua sama kawan kamu? Iya. Siapa yang tugasnya nyutik motor itu? Nggak pakai kita Kak. Nggak pakai T? Iya, kalau ada yang ikut setang kita orang patahin. Ada yang nggak ikut setang kita orang dorong. Cuman pernah pakai letter T? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali? Jadi motor-motor yang geletak depan rumah? Iya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang tersangka lain yang masih buron berinisial T. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Facebook. Iya, Bang. Nanti kita kejar ya. Ratusan pesilat dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Senin siang menggeruduk Polres Tulang Bawang Barat. Mereka menuntut polisi segera menangkap penembak rombongan petani asal Kabupaten Waikanan beberapa waktu lalu. Unjuk rasa di Polres Tulang Bawang Barat ini sempat memanas saat massa berusaha merangsek ke dalam Polres. Kericuhan mereda setelah perwakilan massa diterima perwira Polres untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pertemuan itu, polisi Tulang Bawang Barat meminta waktu 10 hari lagi untuk mengungkap kasus tersebut. Sejauh ini, penyelidikan polisi pada kasus penembakan rombongan petani oleh 2 pria bertopeng itu terkendala oleh minimnya saksi. Pada intinya kami mengajukan tuntutan segera menangkap pelaku penembakan saudara kami yang sudah 14 hari ini belum ada titik jelas. Nah, hasil dari pertemuan tadi atau diskusi tadi menyepakati bahwa pihak Polres berjanji dalam 10 hari ini akan ada pengusutan, dalam artian ada suatu kepastian lah, apakah menangkap atau tentunya sudah ada kejelasan Pelaksanaan pengungkapan untuk secepatnya. Oleh karena itu, secara teknis tadi sudah disampaikan, sudah diberikan arahan. Dalam hal ini, Polres Tubaba langsung Kasar Reskrim menyampaikan untuk pengungkapan tersebut akan diusahakan sebelum 10 hari berjalan. Artinya, ini masih menjadi tanggung jawab Polres Tubaba. Kita sangat atensi terkait dengan adanya kejadian tersebut. Penembakan itu terjadi pada Kamis 8 Desember lalu. Rombongan petani asal Waikanan yang baru pulang dari bergotong royong menanam singkong di lahan register 44 Tulang Bawang Barat diadang dan ditembaki 2 orang bertopeng. Seorang petani bernama Sutikno tertembak di kakinya. Pelaku langsung kabur usai menyerang para korban. Motif penembakan terhadap rombongan petani tersebut diduga sengketa lahan garapan di register 44. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Gerak untuk sana ngerayap, saya lihat peluru itu ada asap yang keluar dari dia. 3 tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung dari jalur mandiri Senin siang dititipkan penyidik KPK ke Rutan Kelas 1 Waihui, Bandar Lampung. Mereka adalah Rektor Unila Nonaktif Karomani, Wakil Rektor Nonaktif Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila M. Basri. Ketiganya tiba di Rutan Waihui tidak bersamaan. Ya Bang, terima kasih Pak. Siap Bang, aman Bang. Pemindahan penahanan karena ketiganya akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Karomani menyatakan sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya juga siap menjalani proses hukum yang berjalan. Sementara 2 tersangka lainnya tidak berkomentar. Siapa? Gimana kabar Pak? Siapa? Ya. Ada yang disampaikan Pak? Nah, kita ikuti proses hukum ya, sebagai warga negara yang baik kita ikuti. Siapa? Aja, ya. Kita doanya Pak ke keluarga atau gimana Pak? Ya, semoga kita sehat semua. Pihak KPK belum melimpahkan berkas ketiga tersangka, melainkan hanya menitipkan ketiga tersangka. Pelimpahan berkas akan dilakukan dalam waktu dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ketiganya dinyatakan sehat dan akan ditempatkan dalam 1 sel. Hari ini baru para tersangka ya Bang ya, dipindahkan ke sini. Bang, sedikit untuk KM sendiri, berapa banyak Bang? Apa dakwaannya nanti akan kita limpahkan? Yang akan kita bacakan Bang? Ini nanti kita baca nanti.
Berapa lembar itu? Nanti kita teman-teman nanti lah. Saksi berapa Bang siapkan untuk KPK Bang? Semuanya. Nanti kita hadirkan sidang, nanti kita itu nanti semua nanti. Sidang nanti itu. Puluhan ya Bang? Nanti kita lihat nanti sidangan nanti. Bang, hari ini pelimpahan apa dititipin dulu atau? Titipan sini dulu, pindah sini. Pada hari ini kita mendapat limpahan dari penyidik KPK 3 orang. Setelah kita periksa berkas, kemudian kita periksa kesehatan, yang bersangkutan dalam keadaan sehat, dan kita tempatkan di rumah penali. Berapa lama Pak? Kurang lebih 2 minggu. Untuk sementara, ketiga tersangka ditempatkan di sebuah sel bersama sejumlah tahanan lain untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan selama 2 pekan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.